Assalamualaikum teman-teman. Pada video penugasan Pancasila kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Hafizah Winda Putri NIM 16, Nadifa Versti Laksana NIM 19, Sisilia Putri Halistiana NIM 24, Tinto Agista Tintia NIM 39, dan Reza Oktiandrea NIM 76. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman, apa aja sih kandungan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara substansial merupakan kunci emas dalam mempertahankan mutu segala bidang kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan lainnya. Dalam mengimplementasikan hidup berpancasila pada pengembangan iptek yang senantiasa didasarkan atas sikap human religius sesuai bidang ilmunya yang dibagi menjadi 12 bidang rumpun ilmu oleh Dikti. Di antaranya ada matematika, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, filsafat dan agama, ilmu seni, desain, dan media, dan yang terakhir ada ilmu pendidikan. Adapun contoh-contoh sikap manusia yang mencerminkan sila-sila Pancasila dalam dunia kerja, di antaranya yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah, menunjukkan sikap selalu bersyukur, menjalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Kemudian memiliki rasa takut kepada Tuhan dengan menunjukkan sikap selalu berhati-hati dalam bertindak, menjauhi kejahatan seperti praktek suap atau korupsi dan praktek-praktek yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja, mengutamakan kejujuran di atas segalanya dan percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia sehingga kita wajib mengembangkan potensi yang kita miliki. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, ada menolong rekan yang sedang kesusahan. Kedua, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan dalam memilih rekan pekerja, bawahan, atau customer. Yang ketiga, memiliki sikap saling berbagi, baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri semua bagian, dari level terendah sampai tertinggi. Keempat, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, hormat dan taat kepada atasan meskipun atasan tidak sesuai dengan harapan kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar departemen dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian, tidak membeda-bedakan tim di kantor, asal dari mana, sukunya dari mana, agamanya apa, belajar menerima setiap perbedaan tim yang ada di kantor, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, kemudian berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor, menerima kekalahan dengan ikhlas, berani mengungkapkan kesalahan, tindakan semena-mena, atau sikap yang sudah menyalahi peraturan perusahaan, baik yang dilakukan rekan sekerja maupun atasan. Dan yang terakhir, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seseorang memimpin, memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. Kemudian, seseorang memimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi. Merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, atau agamanya,
tetapi berdasarkan kompetisi yang dimiliki. Dan yang terakhir, peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Inilah contoh profesi yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama terdapat guru atau dosen, ustadz, pendeta, dan biarawati. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki tugas pokok yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan. Mereka juga berkewajiban mendidik dan mengingatkan masyarakat dengan cara berdakwah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sila kedua terdapat hakim, jaksa, dan pengacara. Ketiganya berkewajiban mengadili yang bersalah dengan prinsip kemanusiaan secara adil. Sila ketiga, TNI dan Polri. Mereka sama-sama menjaga persatuan bangsa dari perpecahan. Pada sila keempat, terdapat DPR, merupakan lembaga yang bertugas mendengarkan aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, sila kelima, terdapat Presiden dan Wakil Presiden, berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sama kepada masyarakat daerah tanpa memandang suku, ras, agama, dan budayanya. Itu tadi merupakan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan.